Salam sejahtera buat teman-teman, Bapak Ibu guru olahraga dimanapun berada yang selalu menanti kehadiran saya. Di sini saya akan menemani untuk belajar PPG, mau tes PPG ataupun ujian PPG. Langsung saja untuk pembukaan yang sesi 1 ini. Pembelajaran diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa itu sebagai guna pencapaian A. Tujuan instruksional khusus atau TIK, B. Kompetensi dasar atau KD, C. Standar kompetensi, D. Standar kompetensi lulusan, dan E. Tujuan instruksional umum. Di sini karena ini adalah kurikulum 13, mungkin besok ketika PPG kurikulumnya sudah ganti ya, karena ini sudah ada kurikulum yang baru lagi. Jawaban yang tepat di sini adalah tujuan instruksional khusus atau TIK. Kalau TU adalah yang karena ini adalah suatu proses kegiatan dalam proses pembelajaran, yang lebih tepat adalah tujuan instruksional khusus ya. Di sini bisa disebut sebagai indikator atau rumusan tujuan TIK. Kalau TU adalah sebagai KD. Tujuan instruksional adalah tujuan atau kompetensi yang diharapkan mampu dipenuhi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran pada tema atau topik tertentu. Tujuan instruksional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Dalam istilah lain, TU sering disebut sebagai kompetensi dasar dan TIK sering sebagai indikator, atau masih ingat dengan rumusan indikator ada audience, behavior, history, dan lain-lain, ABCD ya. TIK adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa pada akhir tiap jam pelajaran. Nah, tadi kembali ke soal yang tadi ya. Kalau TU adalah pada pokok-pokok bahasan atau disebut kompetensi dasar. Itu sedikit pembukaan dari saya. Nomor 2, dalam upaya meningkatkan pelayanan pada siswa dalam mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan dalam olahraga, sebaiknya sekolah memiliki wadah untuk menyalurkannya dalam kegiatan ekstrakurikuler berupa A. Mendatangkan pelatih yang kompeten, B. Melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, C. Pembentukan klub olahraga di sekolah yang memenuhi kriteria, D. Kegiatan yang berhubungan dengan kejuaraan dan pertandingan, E. Wadah yang dapat menampung bakat dan minat siswa dalam berolahraga. Ketika melihat soal ini, jawabannya hampir mirip, tapi ada satu kata kunci yang sangat penting, yaitu di sini sebaiknya sekolah memiliki wadah. Wadah itu adalah sebuah tempat atau sebuah perkumpulan ya. Nah, dari sini kalau kita tidak di sini, nanti kita akan memilih yang lain. Mungkin akan memilih ini kegiatan mendatang pelatih dan lain-lain. Bahkan akan terjebak di sini. Karena itulah memiliki wadah, berarti yang lebih tepat adalah dengan hubungannya dengan suatu klub atau organisasi atau tim ya, atau tim sekolah. Nah, yang tepat dengan hubungannya di sini yaitu adalah klub olahraga di sekolah yang memenuhi kriteria. Jadi harus dilihat dalam itu ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Tetapi kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan sebaiknya dilakukan ini berhubungan dengan kepramukaan. Jadi kalau teman-teman dapat ibu guru olahraga bisa dipastikan 99% adalah pembina pramuka. A.
sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, terutama pada saat berkemah. Tak pramuka hanya saat berkemah saja. B. Pada situasi dan kondisi di lapangan. C. Di lingkungan sekolah ataupun lapangan yang tidak jauh dari sekolah. Di lapangan luas sehingga bisa melaksanakan kegiatan perkemahan. Apakah tujuan pramuka itu hanya untuk berkemah? Yang E. Melaksanakan kegiatan jambore di tingkat gugus sekolah terdekat. Di sini yang berkaitan dengan kepramukaan sebaiknya dilakukan. Yang lebih tepat dari sekian opsi ini ya C ya, yang paling tepat, karena kegiatan pramuka itu bisa dilakukan di lingkungan sekolah ataupun di lapangan yang tidak jauh dari sekolah dibandingkan dengan opsi yang lain. Berbeda lagi ketika ada opsi lain ya. Jadi jangan masukkan opsi yang lain ke dalam soal ini, tapi fokuslah pada opsi jawaban yang ada dalam soal ini. Itu yang utama dalam menjawab soal. Efektivitas jam sekolah yang berlaku di tingkat satuan pendidikan cukup beragam dan variasi. Hal ini dicantumkan dalam Permendikbud nomor berapa? Apakah A. Permendikbud nomor 62 tahun 2004, B. Permendikbud 81A tahun 2013, C. Permendikbud nomor 20 tahun 2018, dan D. Permendikbud nomor 23 tahun 2017, yang E. Permendikbud nomor 16 tahun 2017. Kalau sudah melihat Permendikbud ini, kita akan disuguhi suatu pilihan jawaban yang bisa dikatakan asal jawab, karena di sini banyak sekali permen-permen yang berhubungan dengan pendidikan. Oleh karena itu silakan teman-teman Bapak Ibu guru, permen-permen yang berhubungan dengan pendidikan, apa standar isi, standar proses, ataupun tentang standar kualifikasi pendidikan guru ya, itu silakan dijadikan satu dan bisa dibukukan ataupun ditempel di tembok, sehingga ketika melihat tentang ini bisa mengingatlah setidaknya, seperti itu. Nah, kalau yang A itu dia berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler, yang B itu adalah tentang implementasi kurikulum, yang C adalah tentang penguatan pendidikan karakter. Karena ini adalah efektivitas jam sekolah, dia lebih tepat adalah yang B ini ya. Kalau yang E itu tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru, ini yang kadang sering keluar, ini harus diingat. Yang permen ini akan berubah dengan tahun yang baru ketika ada perubahan. Bila mana tahun sekarang belum ada perubahan, berarti permen ini masih berlaku. Itu teman-teman ya. Dalam perkembangan dunia pendidikan, ada kegiatan siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran tanpa harus melibatkan pendalaman materi pembelajaran yang dipelajari sebelumnya. Hal ini dikategorikan sebagai kegiatan guru dalam apa? A. Pembinaan prestasi siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya. B. Pengayaan pembelajaran dikarenakan siswa diharuskan mengikuti remedial. Pengayaan. Yang C. Pengembangan kompetensi siswa dalam peningkatan pendidikan karakter. D. Bimbingan dan privat siswa yang ditentukan oleh sekolah dalam mengikuti kegiatan pilihan. Yang bimbingan privat. Yang E. Upaya yang dilakukan guru untuk memperoleh penghasilan di luar pelajaran. Ini juga kurang tepat. Kita coret jawaban yang sangat tidak tepat sekali terhadap option. Kita coret yang E ya. Di sini ada kata kunci yang cukup serius. Ketika teman-teman tidak jeli akan memilih bisa A ataupun C. Kenapa? Di sini ada kata-kata
tanpa harus melibatkan pendalaman materi pelajaran yang dipelajari sebelumnya. Jadi kita pegang ini aja dulu. Kegiatan yang dilakukan tanpa melibatkan pendalaman materi, tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, ya. Berarti yang lebih tepat adalah kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan minat dan bakatnya. Ini arah soalnya ke sana. Jadi jawabannya adalah yang A. Saran saya adalah tetap hati-hati dalam menjawab soal dan mendiagnosa soal ya. Udah, oke, cukup sekian sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga besok saya buatkan lagi. Salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.